Halo YouTube, dengan aku lagi. Nah, kita akan dongeng sekarang yo. Nah, mbahmu ini sekarang akan dongeng tentang seorang bisnismen yang namanya sering kali muncul di banyak konspirasi teori, cerita-cerita konspirasi gitu loh. Saking kayanya, kalau bukan karena bantuan orang ini, pasti Amerika itu tidak kayak sekarang konon katanya. Dia juga salah satu orang yang digadang-gadang pelopor The Fed, Federal Reserve itu, penguasa bagian besar jalur kereta api di US. Dia juga pendana Nikola Tesla, yang namanya sampai sekarang diabadikan jadi brand sebuah bank salah satu yang terbesar di US. Siapa namanya? John Pierpont Morgan. Mau kaos dengan quote-quote unik, kata-kata unik, daftar di link di bawah. Terbatas stoknya. Ini pakai serat bambu teman-teman. Jika kalian nggak pernah pakai kaos serat bambu, kalian akan ngerasain perbedaannya. Nah, kira-kira nih, kalian punya quotes favorit nggak tentang pertradingan? Silahkan komen di bawah. Kalimat-kalimat lucu gitu loh. Sell become support. Kalian yang sudah trading pasti familiar ya dengan JP Morgan, Morgan Case. Dia gimana ceritanya? Gimana sih cerita orang ini kok sampai bisa sepowerful itu di bidang ekonomi dan kekuasaan? Pasang kuping buat kopi. Lahir 17 April 1837 di Connecticut, Amerika. Kedua orang tuanya sendiri sudah kaya sebenarnya, dan orang yang berpengaruh, bisnismen juga. Jadi banyak ilmu-ilmu didapat dari sang ayah. Tapi apakah semulus itu perjalanan si JP Morgan jadi pengusaha yang super kaya? Apakah warisan adalah segalanya? Belum tentu. Meskipun bapaknya kaya, mapan terpandang, wah dream kita semua lah. Masa kecil si Morgan ini tidak seindah yang dibayangkan. John seringkali sakit-sakitan, batuk parah, demam, migrain, bla 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 bla. Gampang sakit-sakitan tuh anak. Dan dia juga minder. Dia punya satu jenis jerawat sing besar di hidungnya yang membuat dia suka menyendiri. Di balik kesulitan ada kemudahan. Betul. Karena dia sering menyendiri, disitulah dia manfaatkan untuk sering baca buku keuangan. Pekerjaan pertama dia itu untuk mencatat kejadian keuangan dan politik di Amerika untuk dilaporkan ke bapaknya. Jika kalian belajar psikologi, ada link antara minder dan pemarah. Nah, si John itu orangnya grasa-grusu, nggak serantanan. Di tahun 1859, John tanpa perhitungan matang membeli seluruh kopi Brazil yang tiba di pelabuhan. Seluruhnya dibabat semua. Ya walaupun pada akhirnya dia mampu menjual seluruh stok kopinya, dan untung gede, by the way, untung gede. Nah, meskipun untung gede, para senior bank termasuk bapaknya sendiri itu tidak setuju dengan pengambilan risiko yang semacam itu. Terlalu gede itu lotnya. Sama kayak kalian ya para trader. Pertama trading entry ini ugal-ugalan, profit terus rungkap. Kelas E. Karena banyak terjadi ketidaksepakatan antara si John dan institusinya, ya dia memutuskan untuk tak mendirikan dewe aja. Nah, di situ di 1861 lahirlah itu JP Morgan yang kita kenal sekarang itu. Di tahun yang sama juga si John menikah. Namun sayangnya pernikahan mereka tidak lama. Si istrinya, Amelia, menderita penyakit TBC yang pada saat itu masih belum ada obatnya, dan akhirnya meninggal selang 4 bulan setelah pernikahannya dengan si John. Hal ini membuat si John
depresi dan meluapkannya pure untuk pekerjaannya, full workaholic. Ini nih pelajaran juga sih, ketika kita merasa marah atau depresi atau apa, tergantung kita mau menyalurkan energi voltase itu kemana. Dilalahnya si John ini mengekspresikan kesedihannya lewat workaholic. Positif lah. Tahun 1863, sekitar 2 tahun setelah kematian istrinya itu, perang saudara Amerika pecah. Dan menurut aturan pada zaman itu, semua pria dewasa diwajibkan untuk ikut perang, tidak kecuali si John. Sebagai seorang bisnismen, ikut perang itu buang-buang waktu. Makanya supaya tidak ikut berpartisipasi, sokok, agar bisa menghindari kewajiban itu. Semakin lama perang, semakin sengit. Di sini si John sadar jika perang juga bisa mempengaruhi nilai naik turunnya saham. Tara, ilmu baru. Sehingga perang ini jadi ladang bisnis yang sangat profit. Untung juga. Nggak hanya itu, ide lain juga muncul di benaknya si John. Karena pada zaman itu bisnis perang belum terlalu populer di kalangan orang-orang. Di situ dia memanfaatkannya dengan cara membeli 5.000 senapan seharga $3,5 per piece. Lalu dia modif sedikit, poles-poles gitu. Nah, lalu dia jual kembali seharga $22. Si John profit 5 kali lipat dong. Cuan, yang penting cuan. Nah, cuman itu hanya segelintir dari banyaknya kontroversi yang si John ini lakukan dalam sejarah bisnis US Amerika. Apa aja itu? Let's see yang paling kelihatan. Di tahun 1871, si John melihat peluang emas untuk bekerja sama dengan pemodal terkemuka di US. Pada saat itu Anthony Drexel. Bersama dia mendirikan Drexel Morgan Company yang nantinya akan berganti nama menjadi JP Morgan. Nah, perusahaan inilah yang menjadi cikal bakal bank terbesar di dunia saat ini, JP Morgan Chase. Di awal karirnya, si John menjadi fasilitator, mediator lah bagi si investor dan si visioner untuk bekerja sama dengan imbalan pembagian keuntungan. Ini salah satu contohnya. Dulu ada 2 perusahaan perkereta apian di US saat itu, Pennsylvania dan New York Central. Itu kerap gontok-gontokan, itu kerap berseteru dalam bisnisnya. Yang jadi masalah adalah perseteruan mereka berdampak pada perekonomian negara itu. Ya gimana tidak, Inggris yang menginvestasikan $1 miliar di bidang perkereta apian Amerika jadi was-was toh melihat potensi kebangkrutan industri ini. Goro-goro suka gontok-gontokan. Nah, perusahaan Inggris juga ramai-ramai menarik sahamnya dari mereka berdua ini. Hal ini tentu menjadi ancaman yang cukup signifikan kan untuk ekonomi di Amerika. Karena 2 perusahaan ini mencakup 66% perusahaan publik loh. Menanggapi hal ini, si John mengambil langkah yang cukup nekat. Dia mengundang presiden dari kedua perusahaan untuk mengadakan rapat di kapal Corsair milik si John. Dan licik juga nih akalnya si John. Negosiasi di kapal, kapalnya berlayar. Kalau tidak terjadi kesepakatan, dia tidak akan melabuhkan kapalnya. Kayak model penculikan itu. Kesempatan yang diambil di kapal itu dinamai perjanjian Corsair, yaitu kapalnya si John itu. Karena atas jasanya ini, jasa, si John mendapatkan komisi sebesar $100.000 dan profit jutaan dolar dong dari saham perkereta apian. Seiringnya bertambahnya keuntungan pribadi dan besarnya reputasi yang dia miliki juga, tak jarang John mampu membiayai proyek-proyek tersebut dengan uang pribadinya. Dia juga memutuskan investasi besar pertamanya di sistem perkereta apian. Jadi dulu itu transport utama masih kereta api, entah kargo untuk logistik dan transportasi manusia. Ini analisa si John. Kereta api di US itu dikuasai perusahaan-perusahaan kecil yang punya jalur kereta yang sama, dan mereka sering perang harga untuk narik konsumen. Ya gitulah.
murah-murahan. Kenapa sih nggak saling bersatu aja untuk menciptakan satu konglomerasi besar di satu bidang itu? John sadar semakin besar sebuah bisnis, maka semakin besar pula skala keuntungan dari segi ekonomi. Ya jika perusahaan-perusahaan ini menjadi satu, bisa menemukan satu harga yang pasti disetujui kan? Nanti kan tinggal profit sharing aja, ya toh? Mereka di sini maksudnya ya mereka di sini ya si John itu sendiri. Jadi dari banyak perusahaan kereta api kecil itu dibeliin itu sama si John sahamnya. Yo bahasanya yo investasi gitu kan. Sehingga dia bisa sampai ngatur keuangan dari perusahaan-perusahaan kecil-kecil ini. Lalu menyatukan semua perusahaan-perusahaan itu jadi satu konglomerasi. Trik ini disebut sebagai morganisasi. John adalah orang yang sangat haus akan kontrol. Dia tak mau hanya diam saja menunggu profit dari investasi. Jika ada yang meminta bantuan, dia selalu ngomong gini, aku akan bantu kamu, tapi jangan ngatur aku cara membantu kamu. It's my life gitu ya. Kayak lagunya Bon Jovi, aku akan melakukan dengan caraku. Gak lama Morgan menguasai 1/3 perkereta apian di Amerika dan 60% pasar saham kapitalisasi oleh perusahaan kereta api. Wow. Ya keberhasilannya di bisnis ini tak lepas dari perawakan si John yang sangat mengintimidasi itu. Jika kalian pernah main Monopoly, di sini ada yang pernah main Monopoly? Kan ada Monopoly guy itu. Ya kui si John, si kui Morgan kui. Itu dia adalah simbol Monopoly man. Monopoly guy.